tapi diperbarui lagi atau dimodifikasi lagi menjadi hal yang lebih bagus lagi. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari difusi dan inovasi, masuk ke teori diffusion of inovasi ini. Nah, teori itu membahas terkait bagaimana ide atau gagasan ini itu tersebar ke suatu kebudayaan. Jadi itu teori diffusion of inovation ini ditekankan bagaimana sih cara penyebaran inovasi ini ke khalayak ramai melalui apa saja elemen-elemen yang mendukung penyebaran informasi ini. Di sini kan elemen utama innovation itu harus saluran komunikasi, ada jangka waktu tertentu, dan pada sistem sosial atau masyarakat sosial tertentu yang terlibat pada proses penyebaran informasi tadi. Lalu masuk ke faktor atau elemen kedua, elemen-elemen dalam difusi innovation. Nah, di sini itu menurut Rogers dalam dan Skidman dan Katuk itu menyatakan bahwa ada 4 proses dalam pembuatan atau penyusunan difusi innovation. Nah, di sini ada 4 elemen pokok. Pertama itu inovasi, kedua saluran komunikasi, yang ketiga itu waktu, dan yang terakhir adalah sistem sosial. Nah, inovasi di sini itu berarti yang sudah dijelaskan di awal itu gagasan, berupa gagasan atau ide. Tapi inovasi itu lebih berupa bisa jadi pemikiran baru atau gagasan, bisa jadi tindakan ataupun produk atau barang. Kemudian Rogers juga menambahkan inovasi ialah suatu ide, praktik atau objek yang dianggap baru oleh individu atau kelompok yang mengadopsi atau yang mengambil ide inovasi itu tadi. Nah, lalu setelah kita membuat inovasi, nah perlu digarisbawahi ya bahwa membuat inovasi itu kita harus mengetahui tujuan dari apa gagasan yang kita punya, harus ada tujuannya. Jangan sampai kita tuh ada inovasi tapi nggak ada tujuannya, kurang jelas, dan itu juga kurang baik. Jadi harus ada tujuannya, ada manfaatnya. Lalu setelah kita menemukan inovasi, kita harus menentukan nih saluran komunikasi atau difusi. Difusi kan cara penyebarannya. Nah, cara penyebaran inovasi ini kan ada beberapa macam cara ya terkait dengan target tujuan pembuatan inovasi ini. Pertama itu jika inovasi ini itu diperuntukkan untuk halayak umum atau tersebar secara luas, itu lebih efektif menggunakan media massa seperti halnya koran, terus televisi, iklan, majalah dan lain-lain. Lalu juga ada nanti kalau misalkan inovasinya untuk personal, kayak untuk orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu itu bisa sebagiannya lewat Facebook, terus juga lewat chat atau langsung oleh karena kan lebih individual ya. Lalu yang terakhir itu pada jika diperuntukkan untuk skala massa, untuk massa dan personal, itu bisa melalui media saluran interaktif maupun digital, itu seperti sosmed, saat ini sosmed, web ataupun games, permainan dan media pembelajaran lain itu mampu untuk mendukung adanya penyebaran inovasi ini lebih luas atau merata di masyarakat. Nah, setelah kita mengetahui konsep penyalurannya melalui apa, kita apa gitu kan. Lalu kita masuk ke waktu. Nah, waktu di sini berperan sangat penting karena ini menentukan berapa lama sih inovasi itu akan mulai dikenal, lalu mulai digunakan. Ini bermanfaat juga. Dan ini juga harus ditentukan juga jangka waktunya berapa lama gitu kan. Nah, di sini itu waktu itu juga terkait dengan orang yang menerima inovasi ini. Orang-orang yang menerima inovasi ini itu dijelaskan ada 5 kategori, yaitu di situ disebutkan ada inovator, early adopters, early majority, late majority, dan laggers. Nah, yang pertama itu inovator. Nah, inovator sendiri itu di sini itu tipe orang yang dia itu kalau ada tren baru itu langsung ikuti, nggak peduli itu nanti resikonya kayak gimana, terus nanti ada manfaatnya dia atau enggak, itu nggak peduli, pokoknya dia itu mengikuti tren itu. Nah, yang
tapi yang di early adopters itu dia itu merupakan pemimpin opsinya atau orang yang paling cepat menyebarkan inovasi ini. Jadi itu yang paling berpengaruh di early adopters. Oke, namanya ya early majority. Nah, early majority ini adalah orang-orang yang dia tuh ikut tren, tapi tuh ikutnya udah agak terkenal lah, agak kelihatan dikit. Jadi dia tuh dulu udah terkenal dulu baru ikut. Nah, untuk yang keempat itu adalah late majority. Nah, late majority ini tuh orang-orang yang dia tuh udah telat tren banget, tapi tuh dia mau nggak mau harus ikut tren itu. Nah, yang terakhir ialah laggards. Nah, laggards itu orang yang nggak mau berubah, dia tuh nggak peduli tren, dia tuh ngikutin tren tuh kalau udah ngikutin standar umum, jadi dia baru mau ngikutin tren itu. Yang terakhir adalah sistem sosial. Nah, sistem sosial di sini itu berarti masyarakat atau orang-orang yang sasarannya itu terkait dengan budaya, struktur, dan norma yang dalam masyarakat. Jadi itu pembuatan inovasi kan harus mencap dari tadi apa inovasi dibuat itu ada manfaatnya, kemudian komunikasi penyebaran itu gimana prosesnya, lalu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk penyebaran inovasi ini tadi, lalu yang terakhir sasaran masyarakatnya ini tuh bagaimana sih relevansi dari budayanya, strukturnya, lalu norma dari masyarakat. Nanti contoh dari elemen ini tuh pada atau aplikasi Gojek kan. Gojek kan termasuk lumayan kok dulu kan di awal itu kan 2010 ya itu, tapi kan dulu itu basisnya belum aplikasi, masih call center, jadi kalian harus telepon dulu. Nah, kenapa ada Gojek itu? Karena keluhan dari masyarakat kan dulu kita kalau nggak punya motor kan harus ke ojek. Nah, ojek kan dia jauh dari rumah, itu kita perlu jalan kaki jauh dan nggak mesti itu ada ojeknya, kita harus nunggu dulu tuh. Kalau nggak ya naik bus kan juga kadang tuh lama, kita keburu waktu, harus nunggu nanti berhenti di halte 1, 2, 3 nggak sampai. Akhirnya adanya Gojek ini mempermudah kita untuk bepergian. Nah, tapi kan awalnya ada Gojek ini kan juga agak apa namanya ditolak ya pertama itu, sampai ada yang para ojek biasanya yang dibakar itu pada demo gitu loh, nggak terima dengan adanya ojek online ini. Tapi setelah kita itu tahu, oh ternyata manfaatnya banyak dan kita terbantu banget nih sama inovasi Gojek ini adanya. Nah, melalui itu saluran apa namanya Gojek ini mulai dikenal. Nah, saluran komunikasi atau penyebaran ini Gojek itu kan melalui iklan, misalnya iklan, kemudian itu apa namanya sosmed, ada di web juga kan banyak tuh biasanya. Lalu waktunya, nah waktunya di sini kalau Gojek itu kan benar-benar jangka berapa tahun? 15 tahun ya sekarang. Dan mulai boomingnya itu di 2015an ke atas itu orang-orang sudah mulai kenal Gojek itu melalui aplikasi karena dipermudah. Nah, terakhir sistem sosialnya Gojek ini kan merata rumah dari anak kecil apa sekolah, terus pegawai, terus mahasiswa, lalu orang tua pun bisa menggunakan Gojek ini tadi. Lanjut ke proses putusan inovasi. Kan Gojek nggak pasti. Baik, pembahasan selanjutnya yakni proses putusan inovasi. Tadi sudah dijelasin kan pengertian tentang diskusi inovasi. Nah, setiap inovasi itu nggak melulu langsung diterima, pasti ada prosesnya. Dan di sini prosesnya itu dijelasin ada 5 tahap. Yang pertama yaitu tahap pengetahuan. Nah, pada tahap pengetahuan ini itu individu belum mengetahui inovasi itu, jadi perlu mencari informasi. Dan informasi itu bisa diperoleh dari berbagai media. Nah, pengaruh keputusan ini itu dipengaruhi oleh karakter sosial ekonomi, nilai pribadi, dan pola komunikasi. Kemudian tahap yang kedua yakni tahap persuasi. Kan persuasi sendiri itu kan artinya itu ya mengajak, intinya kayak tertarik gitu. Nah, di sini tuh individu mulai tertarik dan mencari informasi lebih lanjut. Ketertarikan tersebut itu dipengaruhi oleh kelebihan, kesesuaian, kompleksitas, kemungkinan uji coba, dan keterlibatan inovasi. Kemudian tahap selanjutnya ini tahap pengambilan keputusan. Nah, setelah mengetahui informasi lebih lanjut tadi itu, kemudian individu itu menimbang keuntungan dan kerugian, lalu memutuskan untuk
dikembangkan lebih lanjut dengan mencari informasi tambahan. Kemudian tahap yang terakhir yakni tahap konfirmasi. Ini di sini individu mencari pembenaran atas keputusan yang diambil dan bisa saja mengubah keputusan setelah evaluasi lebih lanjut. Nah, jadi itu tadi tahap-tahap pengambilan keputusan inovasi. Kemudian topik selanjutnya yakni faktor-faktor difusi. Difusi inovasi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan kecepatan tingkat pengenalan inovasi di masyarakat. Nah, ada faktor yang mempengaruhi adopsi inovasi ini ada 5. Yang pertama ada faktor inovasi. Pada faktor inovasi ini itu memiliki keunggulan relatif, kesesuaian dengan pengguna, kemudian kemudahan penggunaan dan kemungkinan uji coba. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor komunikasi. Pada faktor komunikasi ini sumber inovasi yang dipercaya, saluran penyampaian serta waktu dan frekuensi komunikasi. Kemudian ada faktor sistem sosial. Faktor sistem sosial ini ada beberapa. Ini ada norma, struktur, dukungan infrastruktur, dan peran kelompok sosial dalam mendukung atau menolak inovasi. Kemudian ada faktor karakteristik individu, yakni demografi, sikap dan persepsi terhadap inovasi serta kesediaan sumber daya pribadi. Yang kelima ini ada faktor kondisi eksternal, yakni perubahan lingkungan dan persaingan dengan inovasi lain. Nah, faktor-faktor tersebut tadi itu saling mempengaruhi dan berubah seiring berjalannya waktu, sehingga pemahaman menyeluruh itu sangat penting untuk keberhasilan penerapan inovasi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh. Kemudian selanjutnya ialah ada penerapan teori difusi dalam kehidupan, atau bisa disebut juga sebagai contoh-contohnya. Yang pertama itu ada inovasi dan teknologi komunikasi. Inovasi baru dikaitkan dengan teknologi komunikasi, yaitu saat teknologi komunikasi tersebut digunakan untuk mengkomunikasikan sesuatu yang baru, atau disebut juga inovasi di masyarakat. Teknologi komunikasi ini tidak hanya berhubungan dengan media teknologi, namun juga berkaitan dengan pendekatan media komunikasi yang digunakan. Misalnya saja dalam mengenalkan transportasi umum yang berbasis online dalam pemesanannya. Kan zaman sekarang itu zamannya sudah berbeda, jadi apa-apa bisa online itu instan. Contohnya seperti Gojek, Grab, menggunakan berbagai media, yaitu media sosial untuk menyampaikan inovasi tersebut. Sedangkan pendekatan komunikasi adalah dengan menggunakan berbagai gambar-gambar meme yang unik dan kreatif sehingga menarik para konsumen. Yang kedua ada difusi inovasi pendidikan. Jadi difusi inovasi pendidikan ini penerapannya itu dalam dunia pendidikan. Ada seperti yang kita untuk pengumpulan tugas-tugas seperti e-learning dunia pendidikan. Nah, di learning sendiri juga terdapat definisi yang mengarah. Di antaranya yang pertama, e-learning adalah konvergensi antar pelajar dan internet. Yang kedua, e-learning adalah suatu sistem yang dikembangkan dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran dengan berupaya menembus keterbatasan ruang dan waktu. Kemudian, e-learning menggunakan kekuatan dan jaringan kerja, terutama dapat terjadi dalam teknologi internet. Kemudian e-learning adalah dinamik, beroperasi pada waktu yang nyata, kolaborasi individu konferensi. Yang kelima, e-learning menggunakan kekuatan dan jaringan kerja untuk pembelajaran dimanapun dan kapanpun. Yang terakhir, e-learning adalah pembelajaran yang dapat terjadi di internet. Pada akhirnya, e-learning dapat diartikan sebagai upaya penghubungan pelajar, siswa dengan sumber belajar. Inovasi yang ketiga ada inovasi di bidang kesehatan.
Contohnya ialah penerapan teori difusi inovasi dalam bidang kesehatan adalah program vaksinasi COVID-19. Vaksin COVID-19 merupakan bentuk inovasi dalam teknologi biomedis modern yang digunakan untuk mengurangi penyebaran dan dampak virus. Menurut teori difusi inovasi oleh Everett Roger, proses penyebaran vaksin ini mencakup elemen-elemen utama seperti inovasi itu sendiri, saluran komunikasi, jangka waktu, dan sistem sosial yang terlibat. Yang keempat ada inovasi di bidang pertanian. Contoh difusi inovasi dalam bidang pertanian adalah penerapan sistem pertanian hidroponik. Hidroponik merupakan metode budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah, melainkan memanfaatkan larutan nutrisi mineral dalam air. Inovasi ini awalnya diperkenalkan kepada komunitas pertanian modern, terutama di wilayah perkotaan untuk mengatasi keterbatasan lahan. Yang kelima, ada inovasi di bidang ekonomi. Nah, salah satu bentuk difusi inovasi di bidang ekonomi adalah penggunaan aplikasi pembayaran digital yang sering kita gunakan sehari-hari. Contohnya seperti Oppo, Dana, GoPay, ShopeePay, dan lain-lain. Kemudian, materi terakhir ada hambatan inovasi. Dalam implementasinya kita sering mendapatkan beberapa hambatan yang berkaitan dengan inovasi. Pengalaman menunjukkan bahwa hampir setiap individu dan organisasi memiliki semacam mekanisme penerimaan dan penolakan terhadap perubahan. Jadi kan tadi ada contoh-contohnya. Nah, dalam upaya untuk mengimplementasikan contoh tersebut pasti ada rintangan dan hambatannya, sehingga dibutuhkan sebuah inovasi. Fenomena ini sering disebut sebagai penolakan terhadap perubahan. Banyak upaya telah dilakukan untuk menggambarkan, mengkategorisasikan, dan menjelaskan fenomena penolakan ini. Yang pertama, ini ada hambatan geografi. Hal ini terjadi karena Indonesia terdiri dari berbagai pulau-pulau yang sangat sulit untuk melakukan inovasi dalam bidang pendidikan sendiri. Yang kedua, ada hambatan ekonomi. Adanya perbedaan ekonomi dan tiap individu ataupun instansi yang terkait dalam hal pengembangan inovasi dan pendidikan. Kemudian ada hambatan prosedural, yaitu hambatan dalam hal pelaksanaan inovasi dalam bidang pendidikan tersebut. Hal ini termasuk dalam teknis pelaksanaan dan inovasi itu sendiri. Yang keempat ada hambatan personal. Hambatan personal mencakup hal-hal kurang adanya pemberian pengaturan atau reward, itu hadiah bagi penerima dan pemakai inovasi. Orang-orang yang memegang peranan yang penting di masyarakat tidak terbuka untuk menerima dan melaksanakan inovasi. Sikap kaku dan pengetahuan yang sempit dari para personal yang sebenarnya memiliki peranan penting dalam proyek, serta terjadinya pertentangan pribadi. Kemudian ada hambatan sosial. Hambatan sosial budaya. Hambatan sosial budaya yang dianggap paling serius ialah adanya pertentangan ideologi tentang perubahan atau inovasi. Hal ini berkaitan dengan sosial budaya. Yang menghambat inovasi adalah kurangnya suasana adanya saling tukar pikiran secara terbuka, perbedaan nilai budaya, kultural value, serta kurangnya harmonis hubungan antara anggota tim proyek inovasi. Kemudian ada hambatan politik. Adapun yang termasuk hambatan politik adalah kurangnya hubungan yang baik dengan pimpinan politik. Yang terakhir ada hambatan psikologi. Hambatan psikologi adalah hambatan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang ada dalam diri seseorang. Yang termasuk dalam hambatan dan rintangan ini adalah antara lain penempatan pengangkat guru, biaya, dan fasilitas, sistem komunikasi, sistem koordinasi antara konsumen dan produser, dan sikap tradisional cara berpikir primitif. Kemudian
kesimpulan akan kalian barangkali. Kesimpulannya ialah difusi inovasi adalah proses komunikasi khusus yang menyebarkan ide atau gagasan baru kepada sistem sosial dalam jangka waktu tertentu. Difusi melibatkan penyampaian pesan baru yang dapat mempengaruhi perilaku penerima karena sifat kebaruannya. Dan dengan demikian difusi inovasi dapat menyebabkan perubahan sosial jika ide baru berhasil disebarluaskan dan diadopsi oleh masyarakat. Ada 4 elemen utama dalam proses difusi inovasi, yaitu inovasi, saluran komunikasi, jangka waktu, dan sistem sosial. Dalam proses difusi inovasi pasti terdapat penerimaan atau penolakan suatu inovasi yang menjadi keputusan penerimanya. Tahapan seseorang untuk mengadopsi inovasi ada 5 tahapan, yaitu tahapan pengetahuan, tahapan persuasi, tahapan pengambil keputusan, tahapan implementasi, dan tahapan konfirmasi. Terjadinya difusi inovasi dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya faktor inovatif, komunikasi, sistem sosial, karakteristik individu, dan kondisi eksternal. Proses difusi inovasi bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh dinamika sosial, budaya, dan ekonomi. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor ini dapat membantu merencanakan dan memfasilitasi penerapan inovasi dalam proses yang berbeda. Penerapan teori difusi inovasi terlihat dalam teknologi komunikasi dan pendidikan. Dalam komunikasi, inovasi disebarkan melalui media teknologi seperti media sosial dan pendekatan komunikasi kreatif, misalnya seperti yang dilakukan oleh Gojek dan Grab. Di bidang pendidikan, difusi inovasi tampak dalam penggunaan e-learning yang menggabungkan teknologi internet untuk memungkinkan pembelajaran jarak jauh, fleksibel, dan kolaboratif, menembus batas ruang dan waktu. Contoh penerapan teori difusi inovasi dapat juga ditemukan dalam bidang kesehatan, pertanian, dan ekonomi. Dalam kesehatan, produksi vaksinasi COVID-19 menggunakan saluran komunikasi seperti media sosial dan aplikasi digital untuk menyebarkan inovasi vaksin. Adopsi vaksin berlangsung bertahap, mulai dari tenaga medis hingga masyarakat umum dengan dukungan pemerintah dan tokoh masyarakat. Di bidang pertanian, inovasi hidroponik disebarluaskan melalui penyuluhan, media sosial, dan pelatihan online. Inovasi ini diterima secara bertahap, mulai dari petani inovatif hingga masyarakat umum dengan manfaat seperti efisiensi air dan hasil panen cepat. Dalam ekonomi, aplikasi pembayaran digital seperti OVO dan GoPay mengubah transaksi dari tunai ke non-tunai melalui promosi dan kolaborasi dengan e-commerce. Aplikasi ini mulai digunakan oleh masyarakat yang melek teknologi dan meluas ke UMKM serta pedagang kaki lima, mendorong inklusi keuangan dan transformasi ekonomi digital di Indonesia. Hambatan-hambatan inovasi ada 7 diantaranya: hambatan geografis, ekonomi, prosedural, personal, sosial budaya, politik, dan psikologi. Oke, sekian pemaparan dari kelompok kami. Apakah ada yang juga bisa menjawab ya? Apakah yang ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang telah kami sampaikan? Indonesia kaya akan difusi dan inovasi, ya, luar biasa. Mana program misalnya jambanisasi, ya, jamban, orang bisa BAB dengan lancar dan dia menikmati, itu perjuangannya sangat luar biasa, ya. Banyak orang-orang bisa yang nggak keluar ketika masuk WC. Saya bahkan ada manipulatif supaya suasananya seperti di sungai, seperti di apalagi sawah, ya. Kalau BAB di kolam kayaknya aja. Orang-orang desa itu kan susah masuk ke WC, jamban itu sangat susah. Ya, Anda mungkin nggak mengalami, ya. Bahkan sampai kakinya aja kasih air sedikit supaya suasananya seperti natural, gitu, ya. Jadi secara medis tidak serta-merta di